Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 PSTR yang beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama ada Alina Falamarudloh, kemudian yang kedua ada saya sendiri, Mutia Martafatika, dan juga rekan saya Muhammad Rahenendra Adikusumo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Perangkap Tikus Berbasis IoT. Berikut presentasinya. Untuk yang pertama itu ada latar belakang. Kenapa sih kita harus membuat perangkap tikus berbasis IoT? Jawabannya adalah, seperti yang kita ketahui, tikus merupakan hama sebagai musuh bagi petani di sawahnya. Hama tikus menyerang mulai dari akar, batang, daun, hingga bulir tanaman padi, sehingga menyebabkan tanaman padi tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi petani itu sendiri. Biasanya, petani itu menggunakan perangkap tikus yang sederhana untuk menangkap tikus tersebut. Namun, perangkap tikus sederhana itu harus dilakukan pengecekan secara berkala dengan datang ke sawah secara langsung untuk memastikan apakah tikus telah terperangkap atau belum. Nah, dengan harus memastikan ke tempat secara berkala tersebut tentunya memakan waktu dan hasil yang diperoleh pun belum tentu ada. Sehingga oleh sebab itu, kami memberikan solusi berupa perangkap tikus berbasis IoT. Nah, dalam cara kerjanya, perangkap tikus ini nantinya akan terhubung dengan chat di Telegram, sehingga apabila ada pergerakan pada kandang tikus ataupun terdapat tikus yang masuk ke dalam perangkap, maka secara otomatis sinyal akan dikirimkan kepada Telegram handphone atau smartphone dari petani, kemudian petani dapat mengetahui bahwa perangkap tersebut telah terdapat tikus dalamnya. Ya, baik. Jadi ini adalah flowchart dari alat eh, perangkap tikus berbasis IoT. Jadi awalnya kita mulai, lalu pada Telegram atau bot pada Telegram akan muncul teks bot tikus dimulai. Kemudian sensor ultrasonik pada alat itu akan terdeteksi current distance-nya. Lalu saat tikus masuk ke kandang, pintu akan tertutup karena pintu menggunakan pintu gravitasi, jadi akan tertutup secara otomatis. Lalu sistem sensor ultrasonik akan mengirim sinyal ke WEMOS D1R2, lalu akan mengecek jaraknya. Jika jaraknya kurang dari 10, maka akan muncul teks ada pergerakan di bot Telegram, dan jika jarak kurang dari 7, maka akan terdeteksi dan akan muncul teks tikus masuk. Lalu alatnya selesai, berarti tikusnya sudah terdeteksi. Kemudian ini adalah skema alat. Skema alatnya kita menggunakan WEMOS D1R2, lalu kita menggunakan 2 sensor ultrasonik untuk mendeteksi tikusnya, dan juga jaringan WiFi dan juga ponsel yang digunakan untuk bot Telegram. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai cara kerja dari codingan Arduino-nya. Oke. Pertama kami menggunakan library CityBot untuk Telegram-nya. Jadi nantinya deteksi dari sonar akan dikirim ke Telegram melalui library yang sudah kami gunakan ini. Nah, mula-mula kita definisikan dulu bot token-nya. Bot token ini dapat dari bot yang kami buat. Lalu seperti biasa juga, karena kita menggunakan sonar, maka kita harus mendefinisikan dulu pin trigger dan echo-nya, dan maksimal distance dari sonar. Untuk ID ini adalah chat ID. Maksudnya itu adalah sebuah akun Telegram kita, yang kita bisa dapat juga dari Telegram sendiri. Setelah itu kita definisikan Wi-Fi dan password yang kita gunakan. Nah, lalu seperti biasa, kita mulai terlebih dahulu, kita connect dulu ke Wi-Fi. Jadi yang connect Wi-Fi ini adalah Telegram-nya. Jadi MyBot Wi-Fi Connect, masukkan ID dan password. Setelah itu kita set token Telegram-nya. Nah, setelah itu, maka program akan dimulai. Ketika Telegram sudah berhasil connect ke Wi-Fi, maka dia akan mengirim pesan ke Telegram kita, bot tikus akan dimulai. Setelah itu, ketika nantinya ada sonar mendeteksi sebuah gerakan, maka
apabila distance-nya kurang dari 10, maka dia akan mengirim pesan ada gerakan. Apabila dia kurang dari 7, maka dia akan mengirim pesan tikus masuk. Karena apabila kurang dari 7, maka tikus sudah pasti ada di situ. Nah, selain pesan ke Telegram, kami juga menggunakan lampu LED. Nah, lampu ini nantinya akan menyala apabila distance kurang dari 10. Mungkin seperti itu saja penjelasan codingan kami. Selanjutnya kami akan melakukan pendemoan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang alat yang kami gunakan pada alat kita, yaitu perangkap tikus IoT. Di sini bisa dilihat kita menggunakan 2 sensor sonar untuk pendeteksi tikusnya. Lalu ini ada indikator lampu LED. Lalu kita menggunakan breadboard dan juga Wemos D1 untuk koneksi ke Telegramnya. Dan nanti caranya ketika tikusnya masuk ke sini dan terdeteksi oleh sonar, maka indikasi lampunya akan menyala. Selanjutnya, kami akan menemukan kandang tikus berbasis IoT yang sudah kami buat. Kami menggunakan kandang gravitasi sebagai bahan dasar dari perangkat tikus ini. Kami pun memasang sonar pada sisi kanan dan kiri kandang untuk mendeteksi gerakan pada tikus. Selain sonar, kami pun memasang lampu yang nantinya untuk sebagai penanda bahwa tikus sudah berada dalam kandang. Tak lupa, agar rangkaian alat terlihat rapih, kami pun menutupnya dengan kardus. Oke, langsung saja kita lihat cara penggunaan kandang ini. Ketika tikus masuk ke kandang, maka sonar akan secara otomatis mendeteksi gerakan dari tikus tersebut. Setelah itu, sonar akan mengirimkan sinyal ke Telegram dan memberitahu pengguna bahwa tikus sudah ada di dalam kandang atau terdapat pergerakan pada kandang. Tidak hanya itu, lampu pun akan ikut menyala ketika tikus sudah ada dalam kandang. Nah, seperti itulah kandang tikus berbasis IoT yang kami buat. Terima kasih.